warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Gumilar, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sipok Boyolali, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan video pembelajaran UKIM dengan materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di kelas 10. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini adalah yang tidak berangkat? Minggu. Alhamdulillah nihil ya. Jadi silahkan kesehatannya itu dijaga ya. Jadi biar apa? Biar belajarnya itu menjadi semangat dan menyenangkan. Kalau tubuh kita itu sehat, kuat, belajarnya juga menjadi semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan dicek dulu di sekitar tempat duduk kalian ya. Apakah ada sampah? Kemudian juga cek kerapian diri. Ya, sudah habis semua? Sudah. Baik, silahkan saksikan video berikut ya. Ya, jadi Indonesia itu ya dikenal sebagai mega diversity country. Artinya apa? Jadi Indonesia itu memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ya. Nah, akan tetapi, coba gambar apa ini? Ya, gajah. Nah, jadi apakah kondisi flora dan fauna di Indonesia itu baik-baik saja? Bagaimana rasanya? Sedih ya, miris ya. Jadi hewan-hewan langka, kemudian tumbuhan langka, ini tumbuhan apa ini? Bunga bangkai. Bunga bangkai ya. Jadi ada hewan langka, ada bunga bangkai yang mati. Nah, apa yang menyebabkan beberapa flora dan fauna di Indonesia itu hampir Menyebabkan flora dan fauna di Indonesia hampir punah adalah adanya ancaman dari alam maupun manusia, sehingga flora dan fauna di Indonesia hampir punah. Ya, sehingga pembelajaran kita pada hari ini adalah ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, jadi nanti kalian melalui diskusi ya mampu menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pelestariannya dengan baik. Ya, kemudian setelah diskusi menganalisis ancaman ya berdasarkan kasus yang disajikan, nah diharapkan nanti ya kalian memiliki upaya pelestariannya dan kemudian nanti kalian akan mengkomunikasikan usulan tersebut kepada teman-teman kalian melalui apa? Melalui presentasi.
Nah, untuk manfaat pembelajarannya sendiri apa? Yang pertama, kita dapat mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan ancaman terhadap flora dan fauna Indonesia. Yang kedua, dapat memberikan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kemudian saksikan video berikut ya. Berdasarkan data dari Yayasan Borneo Orangutan Survival, sekitar 500 hingga 600 orangutan mati tiap tahunnya. Hingga tahun 2016, Yayasan BOS memprediksi ada 60.000 orangutan tersisa di hutan Sumatera dan Kalimantan. Berbagai masalah terus datang menggerus keberadaan orangutan, mulai dari illegal logging, penyelundupan ke negara tetangga, perburuan liar, bahkan habitatnya bisa hancur 80% dalam waktu 20 tahun. Padahal keberadaan orangutan bisa menjadi penyeimbang kehidupan di hutan. Di hutan, dia kan komunitasnya serang setan. Dia makan biji, dia sebar. Ketika malam, dia bikin sarang. Ketika bikin sarang, kan artinya matahari bisa masuk. Di hutan-hutan yang sudah tua, itu matahari kan tidak sampai ke dasar tanah, ke tanah. Jadi kalau kita sebar biji, dia buka kanopi, matahari masuk ke tanah, itu tumbuh. Itu yang membuat dia tidak benar sebagai penyemai hutan. Sejumlah penelitian juga membuktikan orangutan berperan dalam memproduksi oksigen di hutan. Jika satu orangutan diprediksi bisa menyemai bibit 100 pohon saja, maka akan ada 120 kilo oksigen yang dihasilkan di muka bumi ini. Begitu juga sebaliknya, jika satu orangutan mati, maka akan ada 120 kilo oksigen berkurang. Kemampuan orangutan dalam menyembuhkan penyakitnya sendiri juga menjadi bahan penelitian menarik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, penanganan dan upaya konservasi secara serius mutlak diperlukan demi menjaga keberadaan satwa liar ini tetap lestari di dunia. Kalian biasanya membawakan untuk Anda. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, masalah-masalah apa yang timbul di benak kalian? Ya, Nada? Mengapa jumlah orangutan semakin berkurang, Bu? Ya, bagus sekali Nada. Jadi pertanyaan yang ada di benak kamu itu mengapa sih jumlah orangutan tadi semakin berkurang gitu ya. Kemudian ada lagi masalah-masalah yang timbul di benak kalian? Saya, Bu. Iya, Viva? Jumlah orangutan berkurang. Ya, tadi sudah Nada ya. Nada menanyakan mengapa sih jumlah orangutan semakin berkurang. Kemudian Afifah juga di benaknya itu ada pertanyaan ya, mengapa ya? Mengapa? Apa penyebabnya? Jadi apa sih yang menyebabkan jumlah orangutan itu semakin berkurang? Nah, kira-kira pertanyaan yang timbul di benak kalian apa lagi? Ya, Bu. Ya, Bina? Bagaimana upaya untuk mencegah orangutan agar tidak punah? Iya, betul sekali. Jadi bagaimana upaya untuk mencegah agar orangutan tidak semakin berkurang? Ya, setelah kalian menganalisis kasus yang ada di berita tersebut, kemudian timbul beberapa pertanyaan yang ada di pikiran kalian, ya. Coba pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang ada di benak kalian, coba kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang Bruno bagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Oke, kelompok. Begitu ya. 1, 2, 3. Sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Sini, Bu. Kelompok 3? Sini, Bu. Kelompok 4? Sini, Bu. Kelompok 5? Sini, Bu. Ya, baik. Semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kalian diskusikan ya. Diskusikan bersama dengan teman-teman kalian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian berdasarkan masalah yang nanti disajikan ya. Nah, untuk kelompok 1 ya,
Ya. Kalian berarti tentang kasus apa ini? Kasus Spesies orang hutan yang hampir punah ya, LHBD-nya bisa dilihat ya. Nah, tadi kan ada beberapa teman kalian yang sudah menanyakan ya, yang sudah timbul permasalahan yang ada di benak mereka itu mengenai mengapa orang hutan semakin berkurang, kemudian apalagi apa penyebabnya, kemudian bagaimana upayanya, nah seperti itu ya. Nah ini sekarang coba kalian lihat di sini juga ada permasalahan yang mirip ya, permasalahan yang mirip dengan yang berita di awal tadi ya. Ini sudah ada artikel ya. Nah coba kalian literasi dulu, kalian baca artikelnya, klik. Ini sudah ditulis. Dapatkan artikel yaitu tantangan konservasi orangutan, spesies dilindungi, habitatnya tidak. Pertengahan Januari, jasad orangutan jantan tanpa kepala ditemukan terapung di sungai di Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Laporan media menyebutkan orangutan di Barito itu diduga dibunuh oleh pekerja perkebunan karet. Menyusul temuan jasad tersebut, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno mengeluarkan surat edaran menyerukan semua pemangku kepentingan seperti pemilik lisensi, LSM, pemerintah, serta akademisi untuk melindungi populasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan. Surat edaran tersebut menghimbau masyarakat dan pemilik perkebunan untuk menghubungi call center jika menemukan orangutan di luar habitatnya atau jika terlibat konflik dengan orangutan atau satwa liar lainnya. Terbitnya surat edaran tersebut menunjukkan pemerintah tanggap mengendalikan kasus kekerasan terhadap satwa liar. Ini langkah yang penting, terutama karena ada banyak tantangan terhadap konservasi orangutan di Indonesia. Tantangan konservasi orangutan. Sekarang jelaskan dulu ya, kita jalan dulu LKPD-nya sampai selesai. Kelompok 2, bagaimana? Apakah sudah jadi? Sudah. Nah, kasus apa yang kalian dapat? Kasus tentang puluhan ribu flora dan fauna terancam punah. Ya, bagaimana cerita dari artikel atau kasusnya tersebut? Di sini terdapat riset yang menunjukkan bahwa daftar spesies terancam punah terus meningkat dari 2014 ke 2015. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya habitat flora dan fauna tersebut. Begitu ya? Iya. Berdasarkan masalah yang kalian dapat, kira-kira apa sih yang muncul di benak kalian? Yang muncul masalah apa yang bisa kalian dapat atau kalian tulis mengenai artikel tersebut? Yang pertama yaitu apa penyebab hilangnya habitat flora dan fauna tersebut. Ya, jadi apa yang menyebabkan hilangnya habitat fauna tersebut? Iya. Kemudian apa lagi? Yang kedua yaitu bagaimana upaya untuk menanggulangi kelangkaan atau mencegah kepunahan flora dan fauna. Ya, jadi upayanya apa gitu ya? Iya. Apakah ada lagi? Yang terakhir mungkin dampak yang terjadi apabila fauna dan flora tersebut benar-benar punah. Ya, jadi dampaknya itu apa sih ya yang benar-benar nanti akan dirasakan ketika flora dan fauna di Indonesia itu punah ya? Iya. Punah itu nantinya berarti nanti tidak ada lagi, gitu ya? Iya. Oke. Nah di sini pada artikel itu juga terdapat data ya? Iya. Terdapat data dari jumlah spesies yang diteliti ya. Nah itu ada apa saja itu spesiesnya? Amfibi, hiu dan pari, hiu dan pari, kemudian ya sampai burung ya. Nah ini ada prosentasenya ya. Nah kemudian kalian sudah menjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Oke, coba disampaikan dulu. ya spesies yang menjadi korban eksploitasi dan di mana habitat spesies tersebut yaitu ada singa yang berhabitat di Afrika, bunga anggrek yang berhabitat di Asia, dan tanaman teh yang berhabitat di pegunungan Asia. Yang kedua yaitu faktor yang melacak keanekaragaman hayati adalah pemanfaatan atau eksploitasi secara berlebihan, pembukaan lahan secara terus-menerus, dan penurunan dalam siklus pemangsaan. Yang ketiga yaitu ada
Mengapa keanekaragaman hayati tersebut harus dilestarikan? Dikarenakan keanekaragaman hayati tersebut sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia dan memberikan beberapa manfaat seperti sebagai penunjang utama dalam kelangsungan hidup sebagai bahan pangan. Yang keempat yaitu analisislah dampak buruk terhadap ekosistem jika satwa liar tersebut punah. Dampak buruk yang terjadi adalah ekosistem akan terganggu dan bahkan rusak. Hal tersebut dapat memberikan dampak buruk berupa kemakmuran dan keamanan seluruh makhluk hidup akan menurun atau bahkan sudah tidak aman. Yang terakhir yaitu berikan usulan atau upaya pelestarian demi menjaga keberadaan satwa liar ini tetap lestari, yaitu yang pertama ada tidak memakai produk yang terbuat dari spesies terancam punah atau dilindungi. Yang kedua ada melarang pemanfaatan atau eksploitasi berlebihan, dan yang ketiga yaitu melarang pembukaan lahan. Oke, bagus sekali ya untuk upayanya. Jadi salah satunya itu tadi apa, tidak membuka lahan begitu ya? Tidak membuka lahan, kemudian apa tadi? Melarang pemanfaatan atau eksploitasi berlebihan. Ya, jadi tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap flora dan fauna. Oke, sip. Oke, baik, ini sudah ada yang mengumpulkan ya. Nah, coba kelompok 2 coba maju mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Afifah. saya Amelia Cayani. Saya Belmurati Putri. Saya Miftah Mulungi Muslihah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan kasus puluhan ribu flora dan fauna terancam punah. Berikut adalah artikel kami. Jakarta, CNN Indonesia, sebuah riset yang diluncurkan oleh berbagai negara menunjukkan bahwa jumlah flora dan fauna yang terancam punah meningkat 2015 dengan berbagai variasi spesies mulai dari singa di Afrika Barat hingga bunga anggrek di Asia. Riset bernama Daftar Merah spesies yang terancam punah ini didukung oleh berbagai negara. Ilmuwan dan pemerhati lingkungan. Riset ini menunjukkan bahwa pada 2015 Baik, setelah melihat artikel dan mendengarkan cuplikan artikel tadi, sekarang kita akan berbicara tentang setelah Anda membaca artikel di atas, masalah apa yang timbul di benak kalian. Rumuskan permasalahan yang Anda dapat di bawah ini. Rumusan permasalahan yang timbul dari artikel tersebut adalah puluhan ribu flora dan fauna yang terancam punah, utamanya disebabkan karena hilang habitat tempat tinggalnya. Hal tersebut dapat dilihat dari riset yang menyatakan bahwa jumlah flora dan fauna yang terancam punah meningkatkan signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2015 dengan berbagai variasi spesies mencapai kurang lebih 20 ribuan. Peningkatan penggunaan tersebut disertai dengan terus meningkatnya daftar pembukaan lahan sehingga hilangnya habitat untuk flora dan fauna. Meskipun hingga tahun 2022 ini belum ada spesies yang dinyatakan punah seutuhnya, tetapi kondisi mereka semakin mengkhawatirkan. Akan tetapi, permasalahan tersebut sudah mendapat solusi pencegahan dengan melakukan konservasi secara terus-menerus untuk mencegah penggunaan flora dan fauna. Baik, berikut ini adalah hasil diskusi bersama kelompok kami. Yang pertama, spesies apa yang menjadi korban eksploitasi dan di manakah habitat spesies tersebut?
bervariasi sangat banyak hingga mencapai 22.784 spesies. Berikut spesies beserta habitatnya yang menjadi korban eksploitasi tersebut diantaranya yaitu 1. Singa yang berhabitat di Afrika terutama di padang rumput. 2. Bunga anggrek yang berhabitat di Asia terutama di hutan hujan tropis. 3. Tanaman teh yang berhabitat di pegunungan Asia. Yang kedua yaitu analisislah faktor-faktor yang memancang keanekaragaman hayati di atas. Faktor-faktor yang mengancam keanekaragaman hayati di atas yaitu 1. Pembukaan hutan untuk lahan pertanian. 2. Pembukaan hutan untuk kota atau jalan. 3. Perburuan liar. 4. Perdagangan tulang dan bagian tubuh hewan. 5. Pemanfaatan secara berlebihan. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah ribuan flora dan fauna di Indonesia yang terancam punah disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia sendiri, seperti pembukaan lahan, pemburuan liar, dan eksploitasi berlebihan. Padahal, apabila flora dan fauna tersebut sampai punah, hal tersebut akan banyak berpengaruh pada manusia sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran manusia masih kurang dalam menyadari betapa pentingnya flora dan fauna dalam kehidupan sendiri, lingkungan, dan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya keanekaragaman hayati, dimulai dari kesadaran diri sendiri, memberikan sosialisasi kepada orang lain untuk kesadaran orang lain dan masyarakat, serta sebarluaskan pentingnya konservasi sebagai upaya pencegahan. Sadarkan diri sendiri, sadarkan orang lain, lakukan konservasi bersama. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana jika orang-orang masih tetap melakukan pembukaan lahan atau pemburuan liar meskipun sudah diberi larangan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upaya yang dapat dilakukan apabila masih banyak orang yang membuka lahan atau melakukan pemburuan liar adalah kita dapat memberikan sanksi yang tegas kepada mereka, seperti membayar denda puluhan juta ataupun dapat memenjarakannya apabila memang sudah melanggar hukum. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 2 juga sudah menjawabnya ya. Jadi upaya apa sih yang harus dilakukan begitu ya agar flora dan fauna di Indonesia itu tidak punah ya. Nah, salah satunya tadi untuk kelompok 2 itu menjawab tidak membuka lahan ya, tidak membuka lahan agar apa? Flora dan faunanya tidak berkurang ya. Jadi kalau membuka lahan itu kan otomatis harus menebangi pohon ya. Kalau sudah menebangi pohon, nah pohon itu nanti juga menjadi salah satu habitat dari fauna yang ada di hutan tersebut. Nah, kalau pohonnya ditebang, otomatis hewan-hewan liar akan bagaimana? Hilang habitat. Ya, akan hilang habitatnya. Kalau sudah hilang habitatnya, mereka nanti bisa ke pemukiman warga seperti itu. Kata keanekaragaman hayati mungkin pernah ada dengar, tapi apa kata tersebut sebenarnya? Keanekaragaman hayati berada pada 3 tingkatan: spesies, ekosistem, dan gen. Setiap tumbuhan, hewan, serangga, atau mikroorganisme selalu berasal dari satu kelompok spesies. Hanya yang berasal dari spesies yang sama dapat berkembang biak dan memiliki keturunan. Mereka terlihat hampir sama dan memiliki gen yang sangat mirip satu dengan yang lain. Ada beberapa kegiatan manusia yang berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati ya. Nah, yang pertama di sini ada gambar apa ini? Alih fungsi hutan ya. Jadi hutan itu dibuka kemudian dibuat untuk menjadi pemukiman. Nah, ini juga akan berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua ada Pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Jadi hutannya ini dibakar ya dengan tujuan untuk apa? Nanti dibuat industri ya, dibuat pabrik seperti itu ya. Jadi kalau mengadakan pembukaan hutan kemudian dibakar, ini otomatis akan menyebabkan flora-flora yang ada di hutan tersebut bagaimana? Ya, hilang mati dan kemudian nanti akan menjadi punah. Ya, kemudian yang ketiga ada perburuan hewan liar. Perburuan hewan liar. Nah, di sini ada
luar habitat aslinya. Ya, di luar habitat aslinya dengan memindahkan fauna dari habitat asli ke tempat perlindungan. Nah, di sini contohnya ada kebun raya Bogor, kemudian ada taman safari. Ya, seperti itu ya. Jadi floranya itu dipindahkan, ditanam di kebun raya Bogor. Kemudian juga beberapa hewan ya, beberapa fauna itu diletakkan di mana? Dirawat di taman safari Bogor. Setelah kalian diskusi dan presentasi, kemudian tadi sudah ada tanya jawab ya, sehingga kalian sudah memahami mengenai materi, ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan asesmen formatif dan melakukan refleksi pembelajaran ya. Coba sekarang kalian scan dulu barcode berikut. Oke, jangan lupa identitasnya ya. Identitas jangan sampai keliru. Nah, di situ ada dua pertanyaan ya, saya silahkan jawab. Kemudian di bawahnya ada refleksi pembelajaran. Oke, untuk semuanya saja. Di bawahnya ada refleksi pembelajaran. Jadi selain kalian mengerjakan asesmen formatif, di situ juga ada refleksi pembelajaran ya. Nah, refleksi pembelajaran tersebut kalian isi ya. Jadi apa ya yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini ya? Apa yang kalian dapatkan? Kemudian emotnya apa ya? Senang ya, bahagia, bangga, apa sedih. Nah, itu kalian pilih nomornya. Oh iya. Baik, kalian sudah mengerjakan untuk evaluasi dan refleksinya. Tadi Bu Retno lihat juga sudah masuk semuanya ya. Nah, Bu Retno akan memberikan reward kepada kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini. Tetapi rewardnya nanti diambil di kantor guru gitu ya. Semua kelompok sudah melaksanakan diskusi dan presentasi dengan sangat bagus ya. Akan tetapi karena harus memilih salah satu ya, jadinya harus ada satu gitu ya. Nah, kelompok terbaik hari ini jatuh kepada kelompok 2. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, baik, untuk tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Jadi silahkan dicatat ya. Nanti tiap kelompok membuat infografis ya, tentang data hasil observasi keanekaragaman hayati dan usulan upaya pelestariannya ya, semenarik mungkin pada aplikasi Canva ya. Tugasnya ulang lagi ya, jadi kalian membuat infografis observasi ya tentang data hasil keanekaragaman hayati melalui media Canva. Begitu ya, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, kita tutup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.